Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam minggu ketiga sesudah Epifani, minggu 26 Januari tahun 2025, diambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Jika sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berharap kita dapat mengikuti bacaan ini dalam hati kita masing-masing. Demikian saya bacakan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, realitas keanekaragaman memang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita ingkari. Kita hidup dalam keanekaragaman, kita hidup dalam realitas yang begitu banyak perbedaan-perbedaan. Baik itu perbedaan pendapat, perbedaan sebuah ide gagasan, sudut pandang, perasaan, serta suku, budaya, agama, dan sebagainya. Kita berbeda dalam banyak hal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, keanekaragaman semacam ini bisa menjadi sebuah potensi terjadinya perpecahan, dan sangat mungkin bisa terjadi di dalam keluarga, bisa terjadi di dalam gereja, di dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada. Dan harus kita sadari bahwa bahaya terbesar dari keanekaragaman terciptanya potensi kehancuran, terpecah belah, dan tercerai-berai. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, persatuan, kesetaraan, kerukunan, kebersamaan, hidup bersama menjadi penting untuk terus kita perjuangkan dalam realitas perbedaan dan realitas keanekaragaman. Nah, saudara-saudara, kesadaran akan keanekaragaman inilah yang pernah diperjuangkan oleh seorang aktivis dan juga salah satu pendeta di gereja baptis. Dia bernama Martin Luther King Jr. Saudara, Martin Luther King Jr. mampu memimpin sebuah gerakan kesatuan, kesetaraan. Dan melalui gerakan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Martin Luther King Jr. dianugerahi sebuah hadiah Nobel Perdamaian atas jasanya melawan kesenjangan ras antara kulit hitam dan kulit putih. Martin Luther King Jr. saudara-saudara berjuang untuk menyadarkan Amerika bahwa negara yang majemuk, negara yang memiliki banyak keanekaragaman, pluralisme, maka yang harus diutamakan adalah saling menerima, saling menghormati, dan harus memiliki kesetaraan dan juga persatuan. Dan karena itu dia juga memiliki sebuah mimpi di mana orang-orang tidak lagi harus terbagi-bagi dalam perbedaan-perbedaan. Inilah mimpi dari Martin Luther King Jr. Saudara, mungkin ada banyak tokoh yang dicatat dalam sejarah yang berjuang untuk menyuarakan kesatuan,
berjuang untuk menyuarakan kesetaraan. Dan salah satunya Martin Luther King Jr. Namun saudara-saudara, sampai saat ini realitas perpecahan masih kita temukan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik itu di dalam keluarga, bisa terpecah gara-gara perbedaan-perbedaan. Gereja bisa terpecah gara-gara ide-ide, gagasan-gagasan, dan justru itu yang menghambat pelayanan. Di dalam dunia pekerjaan juga kita bisa terpecah gara-gara status kedudukan. Dan ada banyak realitas-realitas yang kalau kita uji Bapak Ibu Saudara bisa mengakibatkan potensi terpecah belah. Saudara-saudara, di satu sisi kita memahami bahwa perbedaan-perbedaan, keanekaragaman adalah sebuah kekuatan, tetapi di sisi lain yang kita jumpai, yang kita dapati bahwa kita menghidupi perbedaan sebagai sebuah kelemahan dan sebuah hambatan. Bahkan secara ekstrim Bapak Ibu Saudara, respon kita terhadap perbedaan, diskriminasi, perlakuan yang tidak seimbang kepada orang yang kita anggap berbeda, dan mentalitas kita selalu menolak orang-orang yang kita anggap berbeda di dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi tantangan kita di dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan status kita sebagai bangsa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita pada minggu ini juga menggambarkan situasi terpecah belah salah satu bagian jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus yang berada di Korintus. Dan ketegangan-ketegangan semacam ini bukan hanya kita hidupi pada realitas masa kini, tetapi ketegangan-ketegangan terpecah belah juga sudah dialami oleh jemaat mula-mula yang ada di Korintus. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran khusus, menggambarkan situasi khusus dalam situasi jemaat di Korintus. Ia membedakan menjadi 3 situasi khusus. Yang pertama, bagaimana hidup jemaat mula-mula di dalam Kristus. Dan yang kedua, bagaimana hidup jemaat di tengah-tengah dunia, dan bagaimana hidup jemaat di tengah-tengah persekutuan. Jadi 3 situasi khusus ini menjadi pokok perhatian Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu yang menjadi ciri khas dari kota Korintus adalah keberagamannya, kebinekaan masyarakatnya, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beragam. Dan kedudukannya sebagai kota pelabuhan, itu membuat masyarakat yang ada di kota Korintus itu terbuka dalam dunia luar. Dan tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang ada di Korintus juga dapat mengadopsi kehidupan yang terbuka, kehidupan yang bebas, karena memang status kota Korintus ini adalah status kota yang maju pada saat itu dan juga terbuka kepada dunia luar. Maka saudara-saudara tidak menutup kemungkinan jemaat yang ada di Korintus itu juga memahami latar belakang rohani dan latar belakang intelektual yang berbeda-beda pula. Masing-masing tentu memiliki gagasan-gagasan, ide-ide yang berbeda-beda pula. Nah, bagian bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara menunjukkan bahwa Rasul Paulus saat itu tidak berada di kota Korintus. Namun, sewaktu Rasul Paulus bersama-sama dengan jemaat itu di Korintus, keanekaragaman dari jemaat ini, perbedaan-perbedaan status dari jemaat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di Korintus ini tidak terlalu sulit dipersatukan. Ketika Rasul Paulus tidak bersama-sama lagi dengan jemaat yang ada di Korintus ini, jemaat ini mencoba mengimplikasikan setiap pengajaran-pengajaran mereka, pengajaran iman mereka dengan ide-ide gagasan mereka sendiri.
Sehingga mereka juga memperoleh jawaban yang berbeda-beda pula. Jemaat terpecah menjadi 4 kelompok. Kelompok Paulus adalah kelompok libertin, orang-orang Kristen yang di luar Yahudi. Mereka hidup secara bebas, mereka hidup merdeka tanpa harus terikat dengan tradisi-tradisi Yahudi. Ada kelompok Kefas, Bapak Ibu, sebagai kaum legalistik, orang-orang Yahudi Kristen yang menekankan hukum Taurat secara ketat, bahkan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan tradisi-tradisi Yahudi mereka atur sedemikian rupa menjadi bagian aspek keagamaan dan maupun moral. Ada juga kelompok Apolos. Mereka adalah orang-orang yang menjadi Kristen yang mengikuti pandangan Yunani klasik. Mereka mengadopsi gagasan-gagasan filsafat Yunani, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan di sisi lain juga terdapat kelompok Kristus. Mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan Kristus itu sendiri dan disebut sebagai kaum mistik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, konteks dan latar belakang inilah yang membuat jemaat itu memiliki banyak sudut pandang yang berbeda, konsep yang berbeda, dan ini juga dapat mengakibatkan terpecah belah. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup jemaat di dalam dunia menjadi pokok perhatian Paulus juga, bahwa perilaku orang-orang Kristen pada saat itu memiliki kebejatan moral. Ada anggapan dalam cara pandang jemaat di Korintus bahwa ketika mereka memiliki kemerdekaan, mereka beranggapan mereka bebas melakukan apa saja. Karena merdeka yang mereka maksud bebas melakukan segalanya. Namun dalam hal ini Paulus mengingatkan kepada mereka, mereka merdeka yang dimaksud adalah bebas bukan berarti sesuka hatinya. Merdeka yang ditawarkan oleh Rasul Paulus adalah bebas untuk melayani Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menemukan bahwa Rasul Paulus memakai sebuah analogi tubuh untuk menyatukan jemaat Korintus yang memiliki perbedaan-perbedaan. Paulus memakai sebuah analogi tubuh untuk menginsafkan, untuk menyadarkan, serta menjelaskan bagaimana kesatuan itu di dalam Kristus. Sekalipun berbeda, sekalipun memiliki perbedaan-perbedaan di dalam masing-masing jemaat Korintus, tidak ada yang lebih utama di situ. Tidak ada yang lebih superior di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Paulus melihat bahwa keberagaman jemaat, kalau tidak dikelola dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, juga akan menjadi potensi perpecahan. Jadi selain ide-ide gagasan-gagasan yang berbeda, yang membuat mereka harus terbagi dalam 4 golongan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menimbulkan perpecahan. Perbedaan-perbedaan karunia juga. Paulus perhatikan bahwa kalau tidak dikelola dengan baik, akan menjadi potensi perpecahan yang dapat menghancurkan jemaat di Korintus. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus menekankan bahwa sekalipun berbeda, jemaat itu tetap satu di dalam Kristus. Karena itu, Rasul Paulus juga membawa baptisan sebagai bentuk kesatuan di dalam perbedaan. Jemaat yang sudah dibaptis dalam Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya satu sekalipun mereka berbeda dalam banyak hal. Nah, saudara-saudara, kesadaran kesatuan inilah yang harus diperjuangkan oleh Paulus di tengah-tengah jemaat 1 Korintus. Dan realitas ini juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi penting kita perjuangkan di dalam kehidupan bergereja.
Banyak kita temukan Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam dunia, orang-orang yang disebut bergereja bisa terpecah belah oleh karena perbedaan-perbedaan. Baik itu perbedaan gagasan, ide-ide, maupun perbedaan tata cara ibadah, perbedaan karunia-karunia. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi hambatan di dalam setiap aspek pelayanan gereja. Dengan adanya perbedaan-perbedaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, justru akan menghambat pelayanan-pelayanan di gereja. Kesadaran untuk bersatu, kita adalah satu sekalipun berbeda, harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita di dalam persekutuan. Nah, saudara-saudara, Martin Luther King Jr. tadi juga mengatakan bahwa hidup damai, hidup rukun bukan hanya tujuan, tetapi hidup rukun, hidup damai adalah sebuah alat, bukan hanya tujuan yang harus dicapai. Tetapi rukun dan damai adalah sebuah alat yang harus terus diperjuangkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi penting harus kita ketahui bahwa Tuhan memang menciptakan sesuatu perbedaan, bukan sesuatu hal yang kebetulan. Tetapi Tuhan menciptakan perbedaan sebagai sesuatu yang disengaja, dan ketika Tuhan menciptakan perbedaan sebagai sesuatu yang disengaja, maka itu bernilai kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, perbedaan itu nilainya kekal. Perbedaan itu nilainya kekuatan di dalam setiap kita yang berbeda. Kalau kita berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian menjadi alasan kita untuk saling bermusuhan, saling bertentangan, maka kita sebenarnya melupakan bahwa perbedaan itu bernilai kekal yang telah diberikan Allah kepada kita. Mari Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk melihat, untuk menerobos perbedaan itu adalah sebuah kekuatan kehidupan bersama. Ketika kita melihat bahwa perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, maka inilah yang disebut sebagai karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dan ini harus kita perjuangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita, baik itu di tengah-tengah keluarga, kita memang berbeda. Baik itu di dalam jemaat, kita memang berbeda. Baik itu di dalam masyarakat, kita memang berbeda. Tetapi ini bernilai kekal yang diberikan Allah sebagai anugerah untuk mencapai sebuah kesatuan untuk hidup bersama. Maka saudara-saudara, hidup dalam kesatuan di dalam Kristus, perbedaan itu dibutuhkan. Karena mahkota kehidupan itu bukan harus sama, bukan harus seragam, tetapi mahkota kehidupan itu adalah berbeda untuk hidup satu dengan yang lainnya. Inilah yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang memiliki kesatuan di dalam Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang berbeda, orang-orang yang memiliki mahkota kehidupan, berbeda, tetapi harus hidup satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.